Selamat sore semuanya. Di sini kita podcast untuk membahas tentang Board of Peace yang sedang kontroversi ini. Di sini ada dua kawan kita, ada Mas Maesa. Dia selain dosen kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat ya. Iya. Di UPN Veteran Jakarta. Iya. Juga menjadi dosen di Universitas Indonesia ya. Iya, betul. Jadi sangat menarik karena memang Mas Maesa ini sudah lama berguru dengan ahlinya, yaitu Ibu Susi Sudarman, ahlinya kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, gitu ya. Kind of. Yang sudah lama memang juga memegang pusat kajian Amerika Serikat ya. Iya, betul. Oke, jadi saya kira sudah cukup mumpuni lah kita berdiskusi tentang kontroversi Board of Peace gitu ya. Hari ini gitu ya. Elon Musk bahkan mengatakan Board of Peace. Jadi memang bagi-bagi kue nanti kita akan bahas ke depan itu ya. Lalu di sini ada Mas Kamil ya. Halo. Halo, apa kabar Mas Kamil? Alhamdulillah baik. Great. Mas Kamil ini akan membahas lebih kepada isu-isu tentang institusi internasional dan juga global governance. Ya. Mungkin nanti kita akan juga bahas apa perbedaannya, apa fungsi-fungsinya, dan juga bagaimana engagement, konsep-konsep itu gitu loh. Di sini kita memang semuanya pakar hubungan internasional dan memang podcast ini dikhususkan untuk teman-teman yang peduli terhadap isu-isu internasional gitu ya. Dan saya kira cukup mumpuni lah saya kira dengan pengalaman kawan-kawan di sini. Mas Kamil juga sebagai dosen di sini institusi internasional dan global governance juga di hubungan internasional PN Veteran Jakarta gitu ya. Nah ini saya kira podcast perdana ya bagi kita, mungkin nanti agak-agak gimana gitu ya, tapi saya kira Kita semua. Ya, ini podcast perdana lah. Oke. Ini sungguh sangat memang tidak hanya sebagai suatu perbincangan kayak sepak bola ya. Karena ini menentukan nasib bangsa dunia gitu ya, saya kira Board of Nation ini. Karena memang Board of Peace. Oh ya, lupa lagi. Board of Peace gitu ya. Board of Peace ini memang ya kita kan di luar bisa melihat bahwa Donald Trump tuh kayak irasional sekali gitu ya. Tapi dia tetap diikuti gitu ya. Tetap kuat posisinya gitu ya. Dia menculik Presiden Venezuela, Maduro, kemudian dia akan mencaplok Greenland gitu ya. Ya dulu juga sebenarnya Bush juga nyerang Irak gitu ya. Dan juga ini yang lagi center Iran gitu ya. Ya. Jadi saya kira ternyata politik global itu tidak rasional ya berarti. Gimana Mas Maesa? Saya mungkin start with American dulu ya. Satu hal tuh kadang kalau belajar Amerika emang kelemahannya kita itu adalah orang belajar di Amerika sama orang belajar tentang Amerika. Gitu. Kalau ngomongin Amerika ya jelas lah itu dia realis cekek ya, realis mentok gitu. Dan dia melihat dunia itu memang harus didesain oleh dia untuk memenuhi kepentingannya dia. Gitu. Tapi kita nggak bisa main bahwa itu ke national interest is kinda tipis banget lah kalau ngomongin kayak begitu ya. Tapi kita harus memahami bahwa politik ya, kesadaran politik sama apa yang diajarkan di Amerika Serikat itu adalah bagaimana mengamankan dia. Gitu. Karena ini negara, a state that was born karena orang-orang yang dipersekusi di Eropa dikejar-kejar dan akhirnya mereka mendapatkan kemerdekaan di New World ini gitu. Makanya sampai sekarang kan kalau misalnya ngomongin tentang narasi New World sama Old World, kan Old World itu ada Europe, New World-nya itu adalah Amerika. Makanya dia akan selalu termasuk dalam kerangka doktrin Monroe. Iya. Doktrin Monroe itu salah satu perwujudan bahwa Amerika Serikat untuk ngasih tahu Eropa bahwa please jangan
lu jangan deh nyentil halaman belakang kita gitu. Dan sebenarnya juga kalau ngomongin di Latin America, mereka juga punya sama, Bolivarisme juga sama. Mereka nggak mau ikut serta terhadap apa yang terjadi di Eropa sebenarnya, gitu. Ya, makanya. Tapi kembali lagi, doktrin Monroe itu sebenarnya hanya untuk melindungi American Hemisphere saja, atau kemudian bukan dilecehkan apa istilahnya, dimurtadkan ke ekspansi keluar lagi malahan gitu loh. Itu kan mengingkari dari doktrin Monroe itu sendiri yang hanya melindungi sekeliling American Hemisphere aja. Sebenarnya bukan mengingkari, United States itu masuk dalam peran hegemon itu tidak diinginkan oleh mereka. Ini kan karena permasalahan ada old hegemon yang seperti Inggris sama Prancis itu declining gara-gara kesalahannya mereka sendiri. Sejarah Eropa ya, perang dunia pertama itu kan yang meletus, tapi kan perang sebelumnya itu mereka perang terus gitu loh. Yang mungkin yang adem ayem nggak Belanda, karena dia punya Hindia Belanda, kaya banget ya makanya gitu. Very rich person gitu, ngapain lagi gue perang. Tapi kalau Inggris sama Prancis mereka harus ributin itu. Makanya era itu disebut the Great Game kan, gitu. Memperebutkannya juga lucu, memperebutkannya tuh salah satunya adalah Afghanistan. Jadi semua cases journal about Great Game based on Afghanistan cases, gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang terjadinya sekarang, kalau saran gue tuh adalah masuk ke Great Game-nya periode 1890 sampai 1920. Tapi memang jurnalnya bukan jurnal HI, jurnal politik, jurnal etnografi sama semuanya. Gitu. Nah, Monroe Doctrine berubah pada saat itu. Puncaknya 45. Inggris menang tapi dia punya kehilangan peran. Amerika fill in that. Gitu. Jadi makanya pada saat tahun 50-an dia punya ide-ide yang luar biasa kan, minta Greenland, Harry Truman minta Greenland, bahkan udah lama ya, udah lama. Bahkan ada proposal dengan membeli. Jadi dia menggunakan mekanisme pada saat presiden siapa ya tuh, presiden ke-20 atau 23 itu minta ke besarnya Rusia untuk minta Alaska, gitu. Jadi diungkapkan oleh Trump sekarang sebenarnya callback dari masa lalu semua rata-rata ya. Yang saya heran itu adalah siapa yang ngasih tahu bahwa klausul itu nggak pernah diganti. Soalnya kan biasanya klausul sesuatu itu kan di-replace menjadi sesuatu yang klausul yang baru. Trump tuh gitu. Callbacknya kerasa banget sih. Kayak keluar dari institusi itu bukan berarti kayak spesial di Trump juga. Kayak itu udah pernah terjadi juga, di reshape ulang, dibentuk ulang. Kan Trump itu kemarin dia bilangnya mau keluar dari NATO, mau keluar dari IMF, restrukturisasi IMF, mau keluar dari UN. Itu udah pernah terjadi. Bukan terjadi in a way sama ya, tapi kayak terjadi dalam konteks pernyataan doang dan aksi. Aksi juga. Iya, Bretton Woods. Itu beneran serius dia ngomong gitu ya? Serius. Saat not deterrence dalam konteks gertak sambal aja. Enggak loh. Jadi dulu, mungkin ini konteks ya. Kita tuh dulu pernah pegging to gold kan. Uang itu kan kita dulu nggak punya. Kita gimana cara tahunya nilai mata uang gue lagi itu adalah sekian di mata uang Anda gitu kan. Akhirnya kita semua pegging ke gold. Hingga saatnya dolar itu tinggi tapi ketahan di gold. Si US bilang gimana kalau kita bubarin aja. Tahun 70-an itu ya. Kuat ya. Kita putuskan semua, stop dulu. Which is what's actually happening at the moment. So it's not like super crazy but it has happened like ages ago. Super crazy. That's a good point ya. Super crazy. Kita bahas super crazy. Saya kira kembali ke realis tadi. Apakah memang benar realis itu memang nggak rasional dalam konteks ini? Karena kalau kita bahas tentang ini teman-teman, jadi ini juga menjadi suatu wawasan penting bagi teman-teman yang bukan HI mungkin ya. Tapi HI sangat mainstream dalam konteks realism gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan realismenya Morgenthau dengan realismenya yang sudah dibawa ke Amerika Serikat dan diblasphemikan lucu banget bahasaku ya, dilencengkan oleh political science Amerika Serikat, jadi American School of Realism itu kan. Kemudian dan pada saat itu Morgenthau bukan dihabisin tapi diserbu, dikepung oleh realis-realis Amerika Serikat sehingga Morgenthau membuat buku Scientific Man versus Power Politics itu kan. Nah, saya kira disitulah menunjukkan bahwa dalam aspek
basis epistemologi, basis sumber pengetahuan itu sebenarnya Morgenthau itu tidak rasional dalam konteks rational choice yang dipromosikan oleh orang-orang saintifik Amerika Serikat. Itu kira-kira ceritanya gimana di Amerika Serikat, Mas Maesa? Sebenarnya tuh yang harus diperhatikan super crazy beneran ke Morgenthau atau memang rasional versi Amerika Serikat atau rasional is irrational exactly? I don't see that. Rational is calculated. Okay. Realism itu per war ataupun konflik itu harus bisa diukur. Gitu. Morgenthau kan berusaha oke lah tadi makanya dihajarnya oleh semua orang dari di Amerika adalah kenapa lu bersifat seperti itu. Itu kan enggak, kita harus calculated. Tetap ya. Jadi Trump itu tetap calculated. Cuman kan permasalahannya adalah calculatednya seperti apa? Karena kalau saya berdapatnya gini, we've been too long to have a good dreams about this is international institution. PBB, UN, NATO baru sadar gara-gara Trump dia akhirnya semua negara NATO per tahun ini naikin 2% budget militernya dia. Where have you been after they make Russia-Ukraine war? Saya sih bisa ngeliat dulu Russia-Ukraine war. Kenapa? Tahun 2020 kan kita tahu ya sejarahnya kan dia makin disuruh untuk stop, makin lama dia malah makin maju. Gitu. Amerika tuh kamu makin maju sih gitu kan. This is become irrational karena lu mau jadi nggak calculated. Kayak perangnya itu, ke warnya itu, sorry to say guys ya. Perangnya itu akan selalu perang yang bersifat akan di regional ini. Gitu. Kita akan melihat suatu regional yang sangat peace dan bisa thriving economic, tapi kita akan melihat regional yang habis-habisan akan diperebutkan. Gitu. Karena kalau misalnya ada logical war yang seperti diomongin oleh Argo Ngoma semuanya, ini never can happen karena problemnya adalah Trump sama beberapa negara yang lain yang berselisih memiliki ideologi yang sama, bukan ideologi yang sama ya, persepsi yang sama tentang ekonomi ataupun sumber daya. Mereka sama, gitu. Kan jadi kayak istilahnya, loh kok mereka sama kok bisa berantem ya? Enggak sih. Jadi when you switch that, ini calculatornya beda gitu. Boleh saya bilang seperti ini nggak? Perilaku Trump itu terlihat gila gitu ya. Kalau kita mempunyai pikiran dengan ukuran idealisme institusi internasional atau hukum internasional, tapi it gonna make sense kalau kita pakai yang terus ada development war misalnya, the strong do what they can and the weak suffer what they must gitu misalnya gitu ya. Sebenarnya dulu Bush sudah pernah coba untuk mencabut diri sih pas pre-9/11 itu. Dia mencoba untuk menghilangkan nuansa kalau US tuh harus menunjukkan apa istilahnya contoh yang baik dengan global war on terror itu. Jadi ya udah, this is my interest. If you are against me, then you are not with me. Tapi sama Obama kemudian pendekatan diplomasi terkenal banget namanya strategic engagement. Jadi normalisasi terhadap negara-negara yang pernah di-accuse untuk melanggengkan Al-Qaeda dan semuanya itu. Which is ya kayak Pakistan, Syria, Afghanistan, ya itulah segaris itulah. Dan termasuk China. Jadi kita we have been so nice to China. Now what we are saying is the China that the US used to nurturing gitu. Gitu. Oke. Terkesan aneh karena it's beyond the mainstream gitu guys. Semuanya dinilaikan, semuanya dinormakan, terus yang membuat nilai itu akhirnya ya udahlah. Iya kayak loh kok kayak gini sih? Akhirnya ya sudah. Jadi selama norms hukum internasional dan seterusnya itu dalam kerangkanya kepentingan Amerika Serikat, it's gonna be okay ya. Tapi kalau enggak ya udah gue ngelakuin sendiri gitu. Bila perlu gue buat institusi sendiri kayak board of peace. That's a human regimen attitude kan? Iya. Ya Indonesia juga kayak gitu kan? Di Asia Tenggara, Novelindo nggak bisa, kita bikin ASEAN. Hebat loh Indonesia. Jadi sebenarnya perilakunya sama. Dalam konteks yang agak lebih ringan gitu ya. Kayaknya kita tuh justru juga pernah melihat dari. Berarti kamu melegitimasi realis juga ya berarti karena memang every nation state is about survival dalam sebuah
tatanan anarki yang memang ya yang kuat dia yang menang gitu. Enggak sih, bukan survival sih. Apa? Kalau kasusnya Indonesia, how to manage aja sih. How to manage. Kalau survival kan berarti kita kayak sorry lagi kan. Ini enggak kan. Kalau untuk kasus kita kan kita bikin Maverindo nggak bisa. Jadi bikin Asia Tenggara. Lalu datang bikin aja ASEAN+1, bikin aja ASEAN+3. Nanti bikin aja ASEAN+3+1+1. So the mechanism tuh memang ada. Kalau kita nggak bisa kayak begini, ya kita bikin yang seperti ini. Iya, iya. Dan gue juga nggak melihat sejarahnya keinginan Indonesia untuk mengintegrasikan isu di kawasan. Kayak beda sama misalnya di Eropa gitu, isunya ada dulu kayak dagang batu bara sama besi. Gitu. Kok di sini tuh kayak isu kawasan apa gitu ya? Sehingga urgensi kawasan tuh nggak hadir. Dan makanya gue juga pengen bilang kalau nggak apa-apa ya gue. Indonesia tuh kayaknya juga punya kecenderungan untuk memiliki karakter yang sama seperti US. Kalau US dia scope-nya global, kita tuh kayaknya di regional juga pernah melihat diri sebagai hegemon regional. Makanya CIA dan KGB aktif banget di sini. Banget. Menarik. Once upon a time sih. We can talk a lot of things about it. Iya. Ya makanya tadi kayak tulisannya Simon Philpott itu ya, Real Thinking Indonesia memang semuanya cerita tentang bagaimana Amerika membentuk Indonesia kan. Iya. Berarti Indonesia ada karena Amerika di zaman Soeharto. Gitu kan. Oke. Berarti tadi tuh institusi internasional, PBB, seperti kemudian sekarang Board of Peace gitu ya, itu untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri dan maunya dia mau buat gitu kan, dan memang itu hak dia karena dia hegemon gitu ya. Ya bukan haknya sih, emang kemampuannya dia. Dia. Ya kalau misalnya lihat kayak bukan hak berarti ya, tapi kemampuan. Karena hak sebenarnya semuanya bisa. Tinggal bagaimana dia mau atau enggak ya, gitu aja. Board of Peace itu juga bisa dilihat sebagai kritik juga, Mas. Kalau sebenarnya yang UN Security Council lakukan tuh nggak efektif gitu. Jadi kita tidak bisa melihat itu hanya dari satu sudut pandang. Makanya kemudian dia implementasinya adalah dengan membuat sebuah poros baru, di mana Donald Trump akan menjadi presiden seumur hidup. Sehingga nanti apa yang diharapkan untuk terjadi itu tidak perlu melewati cara yang lama, karena dia mungkin menganggap kalau ya sudah, this is the old way, UN Security Council. Gitu. Jadi dia butuh satu cara, ya, di mana pengambilan keputusan itu tidak lagi dibatasi oleh pengambilan veto tadi. Tapi dalil orang-orang yang pro terhadap demokratisasi dalam petik Board of Peace ini itu adalah 2/3 yang sebenarnya bisa men-challenge Donald Trump. Itu gimana menurut kalian? Betul. Sebenarnya. Itu juga kritik sih sebenarnya. Maksudnya gini, saya paham kenapa banyak dari state actors atau mungkin negara dari Eropa juga akhirnya nggak mau juga pertama. Karena yakin banget pasti dalam proses pengambilan keputusannya nggak hanya overlapping sama UN, pasti juga bakal overlapping sama EU. Dan di Eropa itu banyak banget ya organisasi internasional, nggak hanya EU aja. Dan overlapping itu akan meningkatkan kerumitan. Dan kalau diperhatikan, betul banget itu isinya Board of Peace sementara membernya itu Hungary, Belarus, yang itu bukan Amerika banget sebenarnya. Malah bukan Amerika. What's the point of making a relationship with a country that is so close to fascism? Hungary, apalagi Belarus tuh kurang Rusia apa? Belarus tuh kurang Rusia apa, itu kayak satelitnya. Iya, satelitnya Rusia banget kan. Lukashenko ya, benar ya? Iya. Ya, Lukashenko tuh udah almost 25 years ya jadi presiden. Jadi kayak banyak banget ini paradoksnya gitu loh. Kalau soal ideologi kayaknya juga nggak mungkin. Jadi ini kayaknya sangat praktikal banget. Kalau kita coba lihat ke praktikal, kayaknya nggak hanya Gaza aja gitu. Karena kan sebenarnya sejatinya gini, ini kan adalah implementasi. Oh, itu malah mengarah ke bukan Gaza doang. Iya yang mengarah kepada 13 poin itu, bukan yang 20 gitu ya.
yang pertama kali November itu dibuat itu ya, yang ada nempel di UN Charter 2803 itu. 2803 betul. Kan semangatnya dari situ kan awalnya. Iya. Tapi itu justru dipelintir. Palestina aja bukan ini. Dan Israel sekarang lagi diundang kan. Jadi bagaimana bisa sudah masuk ya? Kayaknya masih OTW deh. Masih bimbang dia. Iya mungkin. Oh gitu. Kayak aku baca kayaknya belum. Kayaknya belum terakhir. Karena selalu berpidato mengatakan bahwa saya tidak akan mau. Hati-hati. Ini di Indonesia itu kadang-kadang diundang itu seakan-akan sudah masuk. Iya. Komitmen itu seakan-akan dia sudah ada di situ, belum. Komitmen, ya gue komitmen. Tapi kalau sudah yes I'm 100% involved, baru dia full. Jadi ada beberapa terms yang harus hati-hati dipergunakan gitu. Kalau saya benar sama BRICS juga tuh. Sama BRICS sering juga kita agak meleset. BRICS kita agak meleset. Dibilang kita full member atau kayak opposing Western blocks gitu loh. Jadi Purbaya bilang dari dana APBN untuk bayar Board of Peace ini baru komitmen, belum nyah gitu ya, ngasih belum. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum, maksudnya apa wi? Tuh, beda. Ada itu ada itu. Ada kata-katanya. Sudah tapi belum. Jadi niatnya sudah tapi practically belum. Ya itu namanya kalau dalam bahasa Inggris komitmen. Kayaknya nanti ada hitungan waktunya juga deh, kayak kalau nggak salah ya per 3 tahun nanti baru bayar membership kalau nggak salah gitu juga. Jadi memang masih abu-abu banget ya. Pembahasan juga masih kurang ke media gitu loh. Yang pasti kan dia Trump itu pengen melihat ada wadah yang baru. Iya. Well, kalau ngomongin Trump di sejarah politik Amerika Serikat ya, kalau kayak gini dia kayak copy paste Nixon, OECD betul. Atau waktu mengganti Amerika Serikat tiba-tiba mengganti emas yang sebelumnya kita pegging to gold tiba-tiba jadi oil. Terus oil, langka juga ya. Terus diambil lagi terus shock. Lah, terus kita pakai apa ini? Ya nggak tahu. Akhirnya supply and demand kan? Akhirnya supply and demand. Nah ini ada krisis masalah ini nggak tahu lagi nih. I think we're gonna find a new system. Jadi ini memberikan kita gambaran bahwa ini nggak linear terus ya, tapi cuma partisi yang masa lalu ditaruh ke yang sekarang. Oh gitu ya. Gue sepakat banget. Berarti itu apa ya? Jadi ruang-ruang masa lalu itu bisa pindah-pindah gitu ya? Iya, itu. Lu lihat masa lalu tuh maju mas, tapi spiral. Jadi nggak ada yang beyond dari yang the past gitu ya? Ya kalau lihat ini Amerika ya, kayak misalnya Venezuela. Saya pribadi aja itu udah lama dibahas padahal Venezuela. Tinggal ngambil doang kan pada akhirnya. Tapi klausul itu, saya mengajar terus gue ngajar dari mulai belajar sampai mengajar lupa ada klausul di mana federal government ini Amerika Serikat atas perintah pengadilan itu diberikan kewenangan untuk mengambil orang di luar soilnya dia karena dia sudah didakwa. Itu untuk Norwegia kan. That's waktu kita masih Olimpiade Seoul 88. Terus tiba-tiba si Trump pakai klausul itu yang ternyata nggak pernah direview. Ya jadi makanya kan orang-orang bilang tuh bisa ada satu analisis mengatakan Trump itu bisa di-impeach gara-gara dia nggak melapor Kongres sama Senat. Peraturannya itu memperbolehkan karena ada pemerintah pengadilan. Gitu. Gara-gara Maduro diambil. Itu pentingnya Mas Maesa di sini nih. Konteksnya metros banget ini buat domestik. Jadi semua hal yang menurut orang awam atau yang superficial itu mencengangkan dari perilaku kebijakan politik luar negerinya Donald Trump ternyata enggak juga ya. Dasar hukumnya udah ada dasar semuanya ya. Yang boleh dibilang dicek Amerika Serikat. Dia nggak bakal menghapusnya kalau dia melihat secara masa di future ini akan menguntungkan dia. Kayak yang tadi ya Mas Kamil bilang you said that gold itu kan itu tahu nggak itu emergency act loh. Iya. Bayangin aja. Bayangin emergency act tapi 50 tahun. Jauh banget ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nggak kayak gitu juga sih. Oke, kita ini saya kira udah berputar-putar di kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, kemudian di Board of Peace, kemudian memahami perilaku politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Nah, sekarang kita terakhir bisa masuk ya kepada kebijakan politik luar negeri Indonesia gitu ya. Yang bagaimana menyikapi a Board of Peace gitu ya.
Jadi saya kira, kopi? Kopi kayaknya kita. Ini belum ada persiapan, soalnya baru pertama perdana ini. Ntar kan next time. Itu yang terakhir. Ya, Sensitifnya kok ya. Jadi kemarin kan saya juga sempat nulis ya di Sindo News. Yang kalimat terakhirnya saya bilang Indonesia itu kebijakan teknologinya pragmatis dan realistis gitu loh. Pragmatis itu jangka pendek. Udah ngikut aja deh gitu kan. Di situ kan mau bangun-bangun real estate dan sebagainya, kita bisa ngambil keuntungan di situ. Kemudian investasi 17 billion triliun ya. Itu. Ya. Mungkin itu. Yang kedua realistis, bukan realis ya. Realistis itu artinya ya kita negara lemah ya dibandingkan Amerika Serikat, kita ngikut aja deh daripada nanti kita dimusuhin oleh Amerika Serikat gitu kan. Kita terlalu dianggap dekat dengan Cina dan seterusnya gitu ya. Jadi ikut aja deh gitu kan. Jadi realistis aja gitu loh. Di situ ada hubungan asimetris gitu ya. Sama halnya kita daripada dituduh sebagai negara ekstremis dan konservatif atau apa pas zaman 9/11, ya kita switch buat konsep aja Islam moderat gitu misalnya kan. Tuh. Gitu. Jadi kita harus ngeles pakai konsep atau pakai kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa kita ini nggak bermusuhan gitu loh. Tapi kita juga seolah ada independensi di situ gitu ya. Itu gimana Mas Maisa? Untuk sekarang ya. Pragmatis dan realistis. Kayaknya ini lagi di kapal nih kita nih ya. Gue nggak bayang pragmatis sama realistis ya. Cuman ini lagi di kapal nih. Dikasih beacon tuh sebenarnya itu, dikasih suar. Apa? Kasih suar nih kita nih. Suarnya itu kan rekaman The Gang. Masalahnya yang di Anjungan itu ngerti nggak suaranya itu apaan? Gitu. Problemnya tuh di situ sebenarnya. Kok foreign policy kan Indonesia itu kan bebas aktif, terus esensinya bebas itu kan freedom of your speech and your mind and active to the perdamaian. Dunia, gitu kan. Ini udah basic nih, preambul Undang-Undang 45 sama semuanya itu udah out of it semuanya gitu kan. Tapi kan dalam pemahamannya lo harus melihat bahwa ada perubahan di dunia kan. Perubahannya itu adalah ada hegemon yang menggunakan copy paste yang lama. Gitu kan. Tapi kita tuh kayak melihatnya itu karena dia copy paste yang lama berarti kita akan melakukan seperti apa yang dulu. Padahal Indonesianya kan sudah berubah ya. Ya, jauh. In 1950s we don't see People's Republic of China as a hegemon. Gitu. We see as a colleague karena kita lagi thriving. Tapi kita akan melihat Filipina as hegemon karena waktu 1950 and 60s Southeast Asia hegemonnya itu ada Philippines. Dia bisa alliance sama US Exactly. Bahkan nuklir pertama kan di Asia Tenggara kan Philippines. Hegemon dia gitu. Nah, yang ini kok diinterpretasi kayak sama yang kayak sekarang. Gitu. Seakan-akan ini oke aja, enggak. Sekarang China sudah naik, India logo yang naik. Gitu. Terus masalah Gaza ini juga sekarang kan semenjak reformasi kita itu konstituennya kuat loh ngomongin Palestine. Gitu. Ya kan? Jadi langkahnya itu harus kembali ya mengutip kayak Amerika, terukur seberapa dalam sih mau kesananya. Ke Board of Peace-nya. Ke Board of Peace-nya ataupun semua mekanisme berkaitan dengan penyelesaian masalah Gaza. Gitu. Kayak misalnya ide kontroversial dari dulu kan mengatakan Indonesia sama Israel harus bikin hubungan diplomatik kalau misalnya itu kan dari tahun 1994, 95 Pak Harto lalu Bapak Gus Dur itu semua sudah ada. Tapi kenapa sih mereka itu akhirnya memutuskan enggak dulu deh, karena dia juga melihat tentang apa yang terjadi di dalam negeri yang berkaitan dengan luar negerinya juga. Nah, ini nih waktu kita masuk ke sana sama kayak kita masuk ke BRICS, rule games-nya kayak gimana sih? Yeah. Itu yang jadi bukan pragmatis realistis, tapi adalah problematiknya tuh adalah bisa baca nggak sih beacon-nya ini kemana? Bisa baca nggak? Itu, critical banget ya, Bu.
Kalau gue sih lihatnya kayak Gimana? kita tuh selalu dikasih bubur, tuh gak sih? Jadi sedikit nasinya. Jadi Maksudnya gimana? We Bubur work with what we have. Kalau tadi Mas Musa bilang pragmatis, gue setuju sedikit bagian pragmatisnya. Karena sebenarnya kita masih bisa, taking control sedikit ya, dengan sekedar tidak misalnya. Tapi kan kesannya kita ikut semua, tidak pernah absen dalam rapat RT RW gitu loh. Kalau saya menafsirkan malah kayak ibu-ibu warisan. Iya konsepnya gitu. Sini ikut biar kita berteman dengan siapa saja. Gitu. Iya betul. Kita mendengarkan gosip dari berbagai macam negara, perkumpulan dan sebagainya gitu kan. It's fine asal kita punya sesuatu yang dikembalikan buat kita. Jadi kayak oke, kita dapat bubur nih. What's next? Bubur ayam, bubur Cina, bubur berendul. Kayak what's next? Kalau kita cuma dapat buburnya aja, it's a big loss for us. Apalagi kita nanti katanya pakai APBN dan sebagainya. 200 keanggotaan ya kita lebih ikutan di dunia internasional. Ya itu pernah jadi salah satu Banyak banget gitu. critical point of view waktu debat presiden waktu itu, dan itu dikasih ditanyakan kepada semua calon. Fortunately nggak ada jawaban yang pas karena kita emang kalau bilang 200 jadi bingung kan sebenarnya 200 ini signifikan atau enggak buat kita. Iya, rasionalisasinya di mana gitu loh. Yes. Kecuali ibu warisan tadi logikanya. Itu yang seharusnya menurut saya Menlu untuk mampu membahasakan buat orang-orang kayak kita gitu, yang sehingga kita bisa mendukung penuh. Kayaknya selama ini kita tuh justru kayak nerima aja gitu. Jadi mungkin dialog itu hal yang bisa menghilangkan dahaga gitu. Kayak oke, what's the plan gitu loh. Tapi Even Marco Rubio pun masih menggunakan dialog. dialog. Iya, Secretary of State yang sekarangnya Amerika Serikat itu sekarang salah satu topiknya itu adalah Kuba kan, karena dia descendant of Cubans. Dia sangat somehow ya gitu loh. Dan dia hawkish lagi kan. Jadi konstituennya dia selalu ngomong dan mereka selalu bilang please Kuba balik lagi untuk jadi rezim demokrasi bla 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 semuanya gitu. Tapi ada dialog, bukan masalah dia benar atau enggak, tapi dialognya tuh ada gitu. Udah mau kemana gitu. Nah ini Indonesia ini sekarang memang udah oke ya, karena presiden juga udah mengatakan mau hubungan sama Israel gitu ya. Soalnya kemudian ini adalah kesempatan yang baik di mana tidak ada ya. Sampai sekarang, sampai titik ini belum ada yang demo, belum ada yang teriak-teriak bahwa hubungan diplomatik dengan Israel itu salah gitu kan. Karena kuenya udah dipis-pis, dibagi-bagi gitu loh. Jadi board piece-nya udah dibagi-bagi semuanya gitu kan. Termasuk tambang kan gitu. Terus bisa ngomong apa kan gitu. Ya ini etika balas budi gitu. Itu secara literally seperti itu, terbuka. Institusi-institusi yang tadinya dulunya menentang, tapi sekarang nggak menentang. Ya kita harus balas budi dengan rezim Prabowo yang telah memberikan kita kesejahteraan gitu. Jadi saya kira sampai detik ini mungkin sampai untuk beberapa minggu ke depan akan stabil-stabil tentram aja hubungan diplomatik dengan Israel. Gimana Pak prediksi Mas Maesa ke depan kira-kira? Bakal tentrem sih, tentrem banget gitu. Tapi the problem is not in tentremnya, the problemsnya itu adalah, I think kalau ngomongin tentang kegundahan kita tuh adalah yang khusus buat Indonesianya terhadap si hegemon ini. Saya nyorotin Amerika Serikat, tarif ya, itu kan, come on man, 0%. Ya, gue sih suka sih ya sama G.I. Joe nanti bakal kesini banget gitu kan. Back again to New Order yang tahun 90-an itu, you guys, that's westernization beneran, serius. Itu enak sih sebenarnya. Enaknya di mana? Hah? Enaknya di mana? Murah. Oh. itu berapa gitu ya, bahan berapa gitu. Teknologi gini jadi murah banget. Ini murah banget ini nanti. Tapi kita ya US based banget. Iya, tapi US based market. Mobilnya Jepang, tapi things-nya ya, made in the USA, tapi kan problemnya tuh adalah kita semakin dependen sama mereka, gitu. Iya. Ketentraman itu dibalas di KIS bukan dibalas ya, dikompensasikan dengan kita semakin dependen.
Dependennya bukan ke Israelnya, tapi dependen kepada orang hegemon yang selalu masuk kepada Israel. Itu lebih sulit sebenarnya. Gitu. Berapa sih Israel kalau misalnya berindikasi berhipotesis bahwa akan ada hubungan itu. How much? Ya kan? Investmentnya itu bukan dari Israel, investmentnya itu dari Amerika atau dari Inggris. gitu. Ya, dari Inggris pasti akan masuk. Tapi istilahnya kalau mengutip Gus Dur ya, waktu dulu kan Gus Dur dikritikkan, itu kan kita selalu berhubungan dengan negara yang anti agama. Kenapa kita nggak berhubungan dengan negara yang beragama? Ya itu kan satu kiasan Gus Dur. Why don't you make a relation with Israel? Because Israel is Jewish. Kita lihat itu sebagai salah satu negara yang beragama gitu saya. Nah itu kan konteks tahun 99 gitu kan. Tapi kalau sekarang kita harus berpikir lagi karena kita udah dependen lagi nih, mulai independen gitu. Tahu yang bagus di pasar aja itu kan bijinya tuh biji kedelai ya. Kedelai. Itu made in USA. Ya betul. Ya, betul. Ketoprakmu itu adalah tahunya made in USA. Dan semua sekarang produk agriculture akan 0%. 0%, Bu. Terus jangan tulisin halal kalau mereka impor ke kita. Kita impor barangnya Amerika Serikat. Ya udah halal, pokoknya masuk aja. Tapi kayaknya pasti lobbying masuk juga sih. Iya. Mungkin MUI stop. Wait. Bukan yang mulai kan ada badan halal nasional. Sekarang Itu yang pegang kan si Husain itu yang membela mati-matian Prabowo kan? Nah itu sudah. And he knows the things very well. Karena dia dari dulu emang scientific juga sama pelaku organisasi. Jadi emang kalau ngomongin tentang kompetensi dia jago di situ. He knows it. Oke. Jadi Right person and right place. Jadi nggak ada alasan lagi ya ini kira-kira ya akan shake hand with Israel gitu ya kira-kira. Institusi di Indonesia gimana? Yang menurut kamu menentang? Sejauh yang saya baca, kan kamu ahli institusi. ini lembaga domestik ya. Sejauh ini yang saya baca, yang menentang cuma lembaga MUI doang ya. Iya, MUI doang. MUI doang loh. Yang grassrootsnya ke MUI. Saya cek PBNU nggak masalah. MUI juga nggak masalah. Maksudnya ormas lain pun tidak vokal gitu. Makanya ini puzzling banget sih, jujur aja. Apakah memang sederhana dapat kafling itu terus kemudian tentang, berarti memang ya masalahnya kita banyak yang lapar aja sih mas. Banyak yang lapar, makanya MBG ya. Banyak yang lapar seperti juga sama ini tanda petik. Emang economic in the world kan lagi nggak bagus ya. Iya sih. Jadi emang kita harus bisa realistis. Cuman kan realistisnya itu kita nggak bikin kayak istilahnya kitanya nggak adaptasi, Indonesia nggak beradaptasi, pengen lavish life terus gitu, itu yang jadi problemnya. If you want to lavish life ya terpaksa you have a debt with another power. Saya tuh penasaran deh dengan pernyataan-pernyataan orang yang berargumentasi bahwa ini kita masuk ke Board of Peace ini untuk jagain Palestina. Palestina kan nggak ada representasinya gitu. Ini Indonesia itu merepresentasikan Palestina di Board of Peace. Itu sangat kolonialis banget. Itu dalilnya. Itu sangat mulia sekali bukan? Sangat moralis bukan? Coba. Gimana? Jadi di Board of Peace Indonesia tuh strong gitu kan? Iya. Itu bisa challenging Amerika Serikat kalau Amerika Serikat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bersama Israel terhadap Gaza, terhadap teman-teman yang ada di Palestina. Gimana ceritanya? Gue coba masuk ya. Pertama secara teknikalitik kita nggak bakal punya veto juga di sana. Ya. Kedua, kita kayaknya secara teknikalitik juga nggak bisa untuk langsung mengintervensi keinginan dan kebutuhan mereka di lokasi yang kita sebut sebagai Gaza ini. Jadi kayak kalau misalnya ada omongan kita sangat merepresentasikan Malaysia lagi. Merepresentasikan Palestina itu over proud yang berlebihan dan mendekati dengan nilai-nilai kolonial masa lalu. Coba di down to earth kan lagi, maksudnya gimana? Kayak istilahnya saya aja, lu tuh nggak tahu apa-apa gitu, paham nggak? Udah gue yang ngomong, lu nunggu di belakang. Oh, maksudnya representasi itu kayak gitu. Iya. Jadi kita tuh
seharusnya semangat founding fathers kita dulu itu menyamaratakan semuanya. Ya kan, kita sepakat bahwa kita adalah salah satu Ada istilah lain apa menyamaratakan? Menyamaratakan jangan maksudnya itulah, maksudnya yang positif lah. Sense of belonging. Gini, menyamaratakan itu maksudnya gak ada yang menindas, gak ada yang tertindas. Gitu kan? Jadi ya equal sudah, lah, equality. equal. Okay. Dan itu kan akhirnya muncul dan menentang sistem kelas kan, hierarki mulai perlahan hilang. Yang kemudian seharusnya menjadi paradoks apabila kita berbicara tentang Palestina di tempat yang tidak ada Palestinanya. Jadi seperti kita sudah jalan jauh kemudian pulang lagi. Gue belain di belakang aja deh, gue belain. Lu di belakang aja, diem aja deh. Gue yang maju. Iya. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Itu tenang. Just believe me. Don't worry. I will look after you. Indonesia maju ke Board of Peace. Sing belakang ngomong cowok-cowok kita kan udah ya, kenal itu gitu kan. Serius? Nggak percaya sama Indonesia nih? Nggak. Kita tuh udah tahu konsep self determination. Self determination itu berarti ya sudah yang merasa atau yang membutuhkan dia bisa self determinating himself or themselves gitu. Nggak butuh orang lain. Ya mungkin orang lain itu menjadi kayak bantuin, masa nggak boleh sih? Bantuin nggak apa-apa, tapi nggak sampai merepresentasikan. Merepresentasikan itu kan kata gede ya. Oh ya? Kan mewakili di mereka, kepentingannya mereka, kebutuhannya mereka, supply needs kan. Problemnya nanya nggak ke yang mewakili ini? Nah itu loh. itu kayak politik etis tau nggak? Prabowo nanya nggak ke warga Palestina? Gue belain lu ya, gue akan nongkrongin dan ikut rapat di Board of Peace ya, nanti gue belain lu gitu. Enggak. Iya nggak? Tapi harus ngomong dulu. Iya. Kuncinya. Tapi baik lagi ya, it's colonialism banget dengan. Iya, kolonialisme marah. Kita 78. Masa sih nggak coba parafrasekan yang biar orang awam tuh ngerti gitu. Iya, lu dulu coba. Jangan langsung tembak ke konsep kolonisasi gitu misalnya. Bisa nggak di breakdown konsep kolonisasi itu maksudnya gimana? Di rumah, lo ada ART. Kita yang biayain ART-nya. ART-nya sakit, bukannya dibawa ke dokter, kita bilang, gua tahu penyakit lo apa nih, minum obat. Iya, basically that's. Itu contoh ekstrim tapi masuk akal sih. Ya kan? Clear. Kayak audacity untuk ngomong kalau kamu butuhnya ini. Padahal kita tidak pernah sedikit pun berupaya untuk merasakan ataupun melewati pengalaman yang mereka rasakan gitu. Teman-teman kita yang udah kesana itu kan selalu menyuarakan kan butuhnya apa, ininya apa. Nanya gitu ya. Nanya. Please dah hargai mereka gitu loh. Terus mengatakan, iya kita tahu apa yang mereka alami. Ya, sorry. Iya, tapi tadi itu ya aneh ya, maksudku 2803 itu enggak, dan di dalamnya yang 20 poinnya Trump kemudian berubah 13 itu sama sekali nggak ada kata-kata two-state solution, kata-kata Gaza dalam konteks warga Palestina, ikutan gitu ya. Berarti hilang aja gitu ya. Berarti lu nurut aja deh ke gua gitu misalnya. Lu nanti gue rapiin deh rumah lu gitu kan. Dan selama apa namanya? Bongkar apa? Ya, rumah bongkar apa tuh? Di TV itu acara. Oh, apa sih itu? Ini bongkar rumah. Iya, rumahnya tiba-tiba dibagusin. Wah, habis itu datang, bagus banget rumahnya gitu kan. Mungkin gitu akan bedah rumah. Nanti nginep dulu di hotel, nanti warga Palestina tuh nginep lagi di hotel dulu gitu kan, atau di pengungsian. Ya, nanti habis dirapiin, direestetkan gitu kan sama Board of Peace itu orang-orangnya. Nanti balik lagi, iya bagus banget rumahku sekarang gitu kali ya. Dan satu hal ya yang selalu ini kan Gaza, tepi barat kan juga beda. Ini kan Sunni masih iya lagi. Gitu. Tapi dengan logika tadi perilaku kebijakan politik luar negeri Trump dan kebijakan Israel yang sebenarnya kita katakan sebagai Gaza sekarang itu penjara terbesar di dunia ya itu ya. Karena ketika kita masuk ke setiap area orang Palestina hidup, itu selalu ada tentara-tentara dan sekat-sekat yang dibuat di sana gitu ya. Itu kan ngeri banget ya. Yeah. Dengan logika itu kan nggak mungkin ya. Itu akan mengikuti rasa keadilan gitu ya, yang akan dibuat oleh Board of Peace gitu ya. Kayak gitu-gitu kan udah nggak masuk akal gitu ya. Dulu waktu 95 terus sampai 2000-an itu ada kampanye oleh masyarakat Israel sama Palestina untuk mencari akar rumput permasalahan mereka. Permasalahan mereka ternyata ada dua.
Mereka tuh ini dua-duanya mereka. Jadi after Shimon Peres signing Super Monday sama Yasser Arafat sama Yitzhak Rabin meninggal kan Shimon Peres. Nah itu masih ada project-project kayak gitu. Meninggal apa Assassinated, sorry. You're right. Terus mereka itu project itu terus berjalan based on the community. Mereka memberikan satu pertanyaan besar. Apa yang membuat kita tuh selalu berantem? Gitu, ya kan? Akhirnya ketahuan, cuma 3 masalah: tanah, lahan agraria, air, sama demografi. demografi. Jumlah penduduk. Oh. Ini permasalahan yang ada pada saat itu. Dan bukan imajinasi tentang sejarah mereka gitu, Tidak, bukan? Nggak ada ya? Tidak. Mereka bilang Sangat material dong. bukan material, itu esensi hidup ya. Di tengah Nggak material dalam artian ya itu fisik gitu, materi gitu ya. fisik, soalnya itu dari tanah sama si airnya sama si Punya sejarah, itu menurunkan values dari kedua. punya narasi value yang Iya, besar. gitu. Kalau di itu situ. dicabut, Hmm. mereka kayak kehilangan. Nah disitulah yang jadi. Nah sayangnya gue nggak melihat Board of Peace ini akan mengakses ke situ. Yang ngobrak-abrik semuanya. Mau mengobrak-abrik semuanya. Jadi teman-teman Jadi setuju ini nggak kira? nggak hanya Israel, Palestina aja, Israel juga akan kobrak-abrik kalau saya pakai ini. Jadi kalau saya istilahkan Gaza di-IKN-kan ekosistem hidupnya gimana? Di IKN kan? Dia di Di IKN kan? IKN Kalimantan. oh my god. Ini jurang banget ya, Bo ya. IKN kan tuh berarti maksudnya kayak Rubah semuanya, singkirin semuanya. Orangnya minggir semuanya pada akhirnya. menurutku IKN itu masih positif. Maksudnya dalam pembicaraan ini ya, dia konotasinya masih positif. Dan Masih bagus. menurutku yang dilakukan ini seperti bedah rumah tadi, tapi lebih mencoreng Iya, betul. nama kemanusiaannya gitu. Gini. Kita sepakat. Kan lebih bagus bedah rumah. Ya kan, menurut Pak Musa Wali dari kota lalu ya. Beda rumah itu biasa untuk nongkrong di depan pakai sarung, tiba-tiba lo harus ngongkongnya tuh pakai jas. Dan iya, maksudnya kayak apa ya, kita tuh sedang melihat sebuah fenomena di mana kebenaran tuh dan moral tuh dipaksa masuk gitu ke sebuah daerah yang mungkin bukan moral, kompasnya itu beda jauh banget. Westernizing, apa ya bahasanya biar gampang ya, memaksa orang yang terbiasa atas hal yang nggak biasa jadi biasa gitu. Melakukan normalisasi apa sih? Bukan Kehidupan normalisasi sesuatu yang jelek kan jadi normal Iya. gitu. Ini memaksakan Kayak apa ya? force feeding gitu loh. Kayak kamu nggak bisa ngapa-ngapain udah diem, ya. Aku yang ngurus. Padahal yang ngerasain itu aku, yang ngerasain Bahasa Jawanya apa? Dicocok apa? Dipekso. Semuanya lah konteksnya. Jadi konteks Board of Peace juga peace for whom gitu loh. Aku ngeliatnya Board of Security itu, jadi security dan keamanan dan kedamaian itu beda banget kan. Iya. Ini konteksnya seperti menghapuskan nuansa keamanan for the US and its allies gitu. Iya, betul. Atau mungkin dia tuh pingin terlihat seperti emperor sih kayaknya. Ya. Yongko. Iya, ada gitu kan, bisa kan. Dan ini adalah salah satu skema gitu ya. Peace itu kan konteksnya kalau dari Johan Galtung ya, dia itu mengikut sertakan pihak yang kalah atau pihak yang dirugikan. Betul. Dan di sini tuh tidak masuk partinya, tidak masuk ke membernya. Jadi tuh untuk kita minjem teorinya John Galtung aja ini udah tidak masuk, Mas. Jadi mungkin ya Board of Peace-nya US atau Board of Security-nya US di Persian Gulf gitu misalnya. Oke, luar biasa ya hari ini. Ngepul ya. Dasku ngepul ya. Mari ini udah macet-macet mana? Ini macet ini. Nah, saya kira itu dulu ya diskusi pada hari ini. Saya kira teman-teman yang mungkin menonton podcast ini bisa memberikan penafsiran-penafsiran
sesuai dengan tafsir sendiri lah ya gitu, dan bisa berefleksi dan kemudian secara jauh bisa terinspirasi dan kemudian bisa mencari data yang lebih lengkap lagi gitu ya, karena kita sekedar pemicu dan memberikan insight-insight yang saya kira tidak secara mendalam didiskusikan di media sosial gitu ya. Dan saya kira kajian-kajian yang santai tapi masih bersifat akademik ini bisa mudah untuk dicerna, baik teman-teman yang memang tertarik secara akademis, tapi juga khususnya yang awam gitu ya, sehingga nanti bisa lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi untuk tidak dengan mudah menghakimi banyak pihak gitu, saya kira. Itu aja teman-teman, terima kasih Mas Maesa pada hari ini. Mas Kamil juga luar biasa sekali, saya juga memperoleh banyak insight dari teman-teman semuanya ya. Yang dulu saya nggak ngerti memang secara mendalam banyak hal gitu ya. Sekarang saya juga tercerahkan, saya kira. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Bye.